Foodies, ada yang semangat banget nih waktu dibisikin ada tempat makan di Malang yang ramenya pol, padahal tempatnya nyempil. Ya udah gaskan aja lah ya. Yuk. Foodies. Katanya dekat stasiun Kota Baru Malang ada tempat sarapan enak, meriah, murah. Yuk, di mana ya? Pak, di mana Pak tempatnya Pak? Sarapan yang gang kecil mana? Ya mana yang mana tempatnya? Karena saya mau berebutan. Oh ini. Oh iya bener nih. Yuk, keburu kehabisan. Let's go. Tuh kan, kesiangan dikit aja dapetnya paling belakang nih Foodies. Duh. Mbak, ngantri banget nih. Ya. Ngantri banget ini. Aduh, yaudah deh. Mau apa deh, Mbak? Demi makanan enak, anget-anget, pedes, nampol. Duh, wah. Ramai banget Foodies, ya ampun. Ibu-ibu. Kebanyakan ibu-ibu nih. Salut deh sama warga Malang, kalau perkara makanan enak udah pasti paling gercep infonya and bakalan diburu sampai dapet. Antriannya Foodies, beuh. Jadi ini sistemnya ambil sendiri, nanti baru bayar ya. Oh ini masakannya masakan rumahan sih. Wah. Duh, ini tuh padahal tempat makan loh, tapi ramenya udah kayak pasar mau lebaran ya Foodies. Yakin deh kalau Foodies sekarang di sebelah Kiki nih pasti bakalan ikutan nge-war lauknya juga. Tapi tenang, lauknya ada terus kok. Pokoknya kalau kosong goreng lagi. Nah ini dia nih lauknya, ada mujair, ayam, udang, dan juga tahu tempe. Dulu waktu pertama kali warung ini buka, varian lauknya jauh lebih banyak Foodies. Tapi sekarang warung legend 40 tahun ini malah diburu karena menu masakan rumahan yang simple kayak begini. Ibu pesen apa Ibu? Ini Ayam. Udah pernah kesini sebelumnya? Sering. Memang kenapa sering bolak-balik? Apa rasanya kayak gimana? kan masakannya hangat semua dan fresh ya. Dan rasanya juga enak. Enak ya? Ya, penjualnya ramah-ramah. Ramah banget dan pastinya ini masakan rumahan Ibu ya. Yo pantes ya, kalau warung Bang Leo ini tuh bukan cuma tempat sarapan andalannya warga Malang, tapi udah jadi salah satu destinasi wisata kuliner di Malang. Foodies, kita cari tempat yuk. Wah, bingung cari tempat di mana ya? Di mana ya Foodies? Padahal tempat makan yang disediakan sepanjang ini loh Foodies, tapi semuanya penuh. Kayaknya Kiki kudu nge-war sekali lagi nih ya buat nyari tempat duduk. Enak Bu, enak bener ya Bu ya? Tuh kata ibunya enak, coba saya penasaran kayak apa enaknya. Yang rasa ini ada viral, jadi saya datang ke sini. Bandung. Wah, keren. Cilegon. Ini yang punya rumah Malang. Ya udah ibu-ibu, kata ibunya enak, coba aku mau cobain ya. Nih tuh. Tapi kalau memang dari looknya ini sih crispy ya, ada tepung-tepungnya di luarnya ya, Foodies ya. 3 menu lauk yang wajib dicobain tuh Foodies, ada mujair goreng, ayam goreng, dan udang goreng. Enak, ada crispy-nya karena memang di luarnya ada tepung. Terus gurih banget. Aduh, ini ngeresep banget bumbunya, ikannya. Ayamnya juga tuh Foodies tuh, masih panas nih. Wow. Tuh, uniknya di sini memang nih ya. Tepungnya tuh kayak nempelnya tuh kayak ogah-ogahan gitu. Tapi justru ini yang bikin crispnya tuh sangat luar biasa nikmatnya tuh. Empuk kan ayamnya kan. Gurihnya berasa banget, ngeresep banget. Pantesan ibu-ibu ya dari Cilegon, dari Bandung bela-belain datang ke sini karena emang segurih ini, Bu. Sensasi makan di tengah keramaian kayak begini tuh yang menantang banget kalau udah ketemu sama bestinya lidah yang paling nampol. Yes, apalagi kalau bukan sambal. Kebayangkan Foodies kalau mujair, ayam, atau udangnya dicocok ke sambal bawang yang dar-der-dor. Enak banget. Pedesnya nampol, tapi ketahuan banget nih. Cabai yang fresh,
sama cabai yang kurang fresh itu emang berasa banget. Dan ini tuh cabainya fresh banget Foodies. Enak. Ini orang yang suka sambal sih. Gila-gila ya Foodies ya. Kalau makan di sini. Mbak Yanti mana ya? Aku kepedesan banget sumpah ini Foodies ya. Karena sambal bawangnya pedes. Ibu nggak makan sambal ininya? Kuat banget Ibu. Saya tawar aku sini masuk TV, masuk Trans 7. Aku maunya di iniin, bantuin. Oh, disuapin ya? Boleh? Gak seneng lah nyuapin, ganteng ini. Asin. Gimana Ki? Susah berhenti kan kalau udah nyocol-nyocol sambelnya? Nah kalau udah nggak kuat ya udah slow down aja dulu. Kita ganti cocok ke sambal tomat terasi yang bikin boros nasi nih. Ngomong-ngomong lanjut jangan? Ya lanjut dong ya. Dietnya besok aja kali ya Foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Habisin Bo, kalau kuat lu habisin. Foodies, yuk kita main ke kota Beijing di spot YTTA alias yang tato aja. Dijamin gak bakal nyesel deh, cus. Foodies, ini aku udah sampai di salah satu gang yang estetik banget. Ini namanya Gang Gongmenko. Jadi ini kita bisa banget nih foto-foto tepat di depan kuil. Terus ini juga banyak taman bunga-bunganya cantik-cantik banget. Kan jadi kita bisa ngonten di sini buat kasih makan netizen di sosmed aku. Ya udah ntar dulu ya Foodies, aku mau hunting foto dulu nih di sini. Mau konten. Gang estetik ini emang jadi spot selfie gratis yang berasa banget Beijing ya. Memadukan tempat bersejarah dengan dekorasi yang gini banget. Asal jepret, aduh hasilnya mah tetap cakep Foodies. Bahkan kedai-kedai makanan di sini tuh juga estetik banget loh. Termasuk bakery yang satu ini nih. Cece. Oke Foodies, ini udah dapat nih. Kita dapat pineapple pastry, tapi sedih banget nih. Karena yang ini belum ready. Ini tuh jadi kayak popsicle gitu, kayak permen, tapi belum ready, harus nunggu 2 jam karena kita datangnya kepagian. Tapi nggak apa-apa, udah dapet yang ini nih, lucu banget. Ini tuh harganya 39 yuan, dapat 4. Nggak sabar banget pengen nyobain deh Foodies. Ciwi-ciwi kue yuk, merapat yuk. Pasti udah gak tahan kan ngeliat dessert segemes ini. Foodies, jadi emang di Gongmenko ini bener-bener one stop solution. Selain kita bisa ngonten, ini aku juga nemu ini kuliner yang lucu banget. Ini tuh pineapple pastry dari bakery Afung tadi. Kita cobain dulu yang paling gemes. Maaf ya, kamu harus aku makan dulu. Kita makan Foodies. Wah. Enak banget. Ini tuh kayaknya nastar versi Cina ya. Ini tuh ukurannya gede-gede banget. Tuh isiannya kelihatan tuh ada selai nanasnya Foodies. Definisi beneran nastar versi Cina. Kalau dari tekstur pastry-nya sendiri tuh crumbly dan juga kerasa menteganya. Ini digigit juga langsung buyar gitu. Dan nanas di dalamnya ini tebal banget. Manisnya pas, nggak terlalu manis. Terus juga dijamin puas nih karena nastarnya segede ini nih Foodies. Ini dia nih nenek moyangnya nastar alias Feng Lisu. Kue dengan isian nanas ini asalnya dari Taiwan dan udah ada sejak abad ke-16 tuh Foodies. Ini yang bentuk lemon, aku bertanya-tanya apakah rasanya ada lemon-lemonnya atau dia cuma bentuknya doang yang lemonnya. Langsung aja kita coba. Kalau rasanya sih masih sama, adonannya itu sendiri rasa menteganya kuat, terus juga nggak terlalu manis kalau dari adonannya sendiri.
Manisnya tuh benar-benar sumbernya tuh dari si nanasnya ini. Dan rasa nanasnya tuh kenceng banget. Dan kalau misalkan bentuk lemon ini nggak ada rasa-rasa lemonnya sama sekali. Jadi ini cuma bentuk-bentuknya aja yang lucu sih. Gemes, jadi nggak cukup kalau makan satu doang. Bintang 5 deh buat dessert ini. Kue tradisional sukses disulap menjadi jajanan kekinian yang super gemes. Tapi sebelum dimakan, kudu difoto dulu dong. Gang ini tuh panjangnya cuma 300 meter foodies, tapi pilihan kulinernya tuh benar-benar bervariasi. Dari makanan tradisional sampai modern, semuanya lengkap. Kedai yang menjajakan roti pipi khas China ini termasuk jajanan populer loh. Cabangnya ada di setiap sudut kota Beijing. And then this. Ya. Ini meskipun ada kendala bahasa, cuma karena ada teknologi ya, kita tahu nih translatannya. Jadi dia jual ada 5 varian rasa. Ini tuh ada yang rasa bumbu-bumbu khas ini, terus ada yang gula putih, ada gula aren, terus juga sama ada yang plum, terus ini yang terakhir ada yang pancake rasa gurih, ada potongan dagingnya. Nah, ini dimasaknya langsung nih di sini. Xiaobing atau roti pipihnya dipanggang dalam oven tradisional. Meski harus disajikan fresh from the oven, nunggunya nggak pakai lama kok. Oke foodies, ini udah ready semua buat dicicipin. Ini tuh namanya adalah Xiaobing atau traditional Chinese pancake. Nah, ini aku pesen, yang ini adalah Xiaobing yang punya 5 varian rasa. Ada 5 perpaduan rempah-rempah khas Cina yang ada di dalamnya nih. Pertama kita coba cek dulu nih, apakah tersembunyi di dalamnya. Jadi aku kirakan rempah-rempahnya ini tuh rasanya manis begitu dipadukan sama rotinya. Ternyata rasanya tuh gurih, aromanya kerasa. Ini tuh ada yang kayak bau-bau mala gitu. Kalau nggak salah ini tuh ada 5 perpaduan rempah-rempah. Itu ada biji adas, ada cengkeh, dan juga kayu manis. Terus campurannya tuh juga ada Sichuan pepper atau merica khas Sichuan. Ini kelihatan ya bubuk-bubuk rempah-rempahnya. Dan rasanya gurih dan aromatik, enak. Bumbu 5 rempah khas Tiongkok ini emang udah jadi syarat wajib buat aneka kuliner. Bisa dipakai buat bumbu tabur, olesan, ataupun marinasi. Xiaobing ini menggunakan adonan yang sama foodies dengan mie tarik khas Tiongkok. Proses fermentasinya tuh masih alami, terus dipanggang langsung tanpa menunggu adonannya mengembang. Nah, karena menggunakan oven tradisional, proses pemanggangannya jadi merata tuh foodies. Gula arennya bisa semelted ini dan juga menyebar ke seluruh rotinya foodies. Foodies, ini nih yang paling gede. Tuh, ukurannya lebih dari muka aku. Dia lebih besar. Nah, ini tuh isiannya adalah daging dan juga ada potongan daun bawangnya ya. Dagingnya ini super gurih dan juga ada perpaduan bumbu-bumbunya itu tadi. Gurih, aromatik, dan juga dia masih kerasa juicy-juicy dan lumayan lembut. Jadi ini perpaduannya emang balance banget. Gurihnya daging ini akan ternetralisir sama adonan rotinya yang juga sebenarnya enak juga dan buttery banget. Roti pipi isi daging ini dijamin bikin kenyang deh karena ukurannya segede gaban. Buat makan praktis pas jalan-jalan sih emang cocok banget foodies. Ada karbo dan ada proteinnya juga. Mampir ke Gongmenkou Street ini udah kayak sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Foto-foto estetik ya udah pasti dapet. Kulineran apalagi? Dapet dong. And soal budget, no worries. Karena nggak perlu tiket masuk alias gratis. Tis.
Buat info lebih lengkapnya, tinggal scan aja QR Code yang ada di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, Beijing jadi pilihan tepat buat wisata kuliner otentik Tiongkok. Ibu kota China ini punya segudang kuliner yang endul. Foodies, ini tepat di depan bus stop di Jalan East Willow atau Willow Timur, ada tempat makan yang wajib kalian kunjungin. Shishanbao. Jadi tempat makan ini udah punya banyak penghargaan. Artinya menu-menunya bakal recommended banget dan aku udah gak sabar buat nyobain. Let's go Foodies! Tempat makan ini udah menyabet penghargaan nasional Foodies, cabangnya bertebaran di beberapa kota di Tiongkok. Dan bahkan udah sampai dunia internasional loh. Wih, digemari sampai ke New York. Ini dia Foodies, menu yang bikin aku penasaran udah ready. Jadi ini nama menunya adalah crabfish. Ini adalah nasi yang dihidangkan, di atasnya tuh ada bagian-bagian dari kepiting yang udah dibersihkan ya. Jadi ini ada bagian capitnya, terus ini ada dagingnya, ini ada telurnya. Terus ini bagian dari yang umami di kepiting itu. Nah, ini juga dihidangkannya udah lengkap sama kondimen-kondimen. Hidangan kepiting ini merupakan kuliner khas pesisir timur Tiongkok. Meski kota Beijing tuh letaknya jauh dari laut, eits, kepiting yang disajikan di sini masih seger loh Foodies. Oke Foodies, ini yang bagian capitnya, kita cobain dulu. Bener, jadi memang di piringnya tuh disajikannya masih panas, jadi begitu kita nikmatin ini semua tuh rasanya di mulut masih hangat ya Foodies ya. Nah ini untuk tekstur nasinya sendiri itu termasuk yang lembek, jadi buat dikunyahnya tuh nggak terlalu effort. Hampir mirip kayak tekstur bubur tapi belum jadi bubur. Terus kalau untuk kepitingnya sendiri ini nggak terlalu pakai bumbu khas Cina yang macem-macem yang terlalu wangi, benar-benar ngandelin dari rasa dan aroma kepitingnya itu sendiri. Dan menurut aku ini udah gurih, manis, pas banget di dalam satu sendokan. Nikmati daging kepiting tuh emang nggak perlu bumbu yang neko-neko ya. Kuncinya ada di kualitas kepitingnya. Harus benar-benar fresh supaya rasa asli kepiting bisa keluar. Cara menikmatin kepiting kayak gini itu benar-benar enak banget, benar-benar kita dimanjain karena kita nggak perlu ngupas dari cangkangnya sendiri yang super ribet. Ya udah tinggal disuap doang, masuk mulut deh. Bagian terbaik dari hidangan ini adalah telur kepiting ya Foodies yang warnanya cerah merona. Dari penampakannya aja udah kelihatan lasis nih. Mantap. Jadi untuk telur kepitingnya sendiri itu dimasaknya khusus ya. Jadi kan biasanya kalau telur kepiting itu akan terlalu padat kalau disatuin ya. Ini mungkin dia tambahin semacam tepung maizena atau apa, jadi tuh teksturnya lebih kayak slimy, kental. Dan juga ini rasa gurihnya, manisnya masih tetap ada Foodies. Jadi memang meskipun bagian kepitingnya itu beda-beda, rasa bumbunya tuh masih tetap sama, gurih, manis, pas. Terus juga dari aroma wijen, cukanya itu juga mempengaruhi rasa dari ini hidangan yang satu ini. Selain telurnya, ada lagi nih bagian kepiting dengan rasa yang dar-der-dor. Organ pencernaan kepiting yang berwarna kuning ini nih justru rasanya tuh ngepiting banget loh Foodies. Ini menurut aku rasanya paling kencang, rasa kepitingnya. Karena dia itu memang bagian yang punya aroma umami khas kepitingnya itu yang paling kuat. Jadi benar-benar satu sendok ini tuh rasanya kayak makan satu kepiting utuh. Wangi banget. Porsi nasi kepiting ini definisi Portugal benar alias porsi tekan kali. Banyak banget Foodies. Waduh, ini sih bisa banget buat sharing sekeluarga ya.
Gak heran kalau tempat makan ini sampai sukses buka ratusan cabang. Olahan kepitingnya tuh benar-benar juara. Buat seporsi nasi kepiting ini aja nih, 10 kepiting diolah satu persatu foodies. Buat kamu yang kesabarannya si tipis tisu, wajib banget cobain makanan ini. Soalnya nggak perlu ribet kupasin cangkang kepitingnya lagi. Yeay! Makan receh, bener receh, tapi rasa nggak receh. Berasa banget, jadi begitu masuk mulut langsung melted gitu, langsung hancur foodie seketika. Lagi pengen kue ulang tahun, tapi nggak mau semboyan? Di sini tempatnya foodies. Ada 10 varian cake yang bisa jadi mood booster buat foodies nih. Semuanya lucu-lucu, tapi gimana soal rasanya ya? Foodies, emang ya paling sedap itu makan yang manis-manis. Foodies ini udah ada 4 yang manis-manis, 1, 2, 3, dan 4. Biar kita mandiin cheesecake ya pakai susu di foodies. Wih, mantap. Nah, karena ini bukan soft cake, jadi susunya tuh nggak langsung ngeresep, tapi menggenang di sekelilingnya. Wih, asik bener nih berendam. Di sekeliling ini dikasih juga crumble tuh. Crumble tuh kayak biskuit-biskuit ini, ibaratnya remahan itulah, remahan kastengel gitunya. Sesuai namanya, bagian atasnya memang dibakar dengan suhu tinggi. Tapi tenang aja, nggak ada rasa gosongnya kok. Wow. Ini kombinasinya juara banget. Jadi ini manis, gurih si cream cheese-nya berasa banget. Terus balance banget sama manisnya, apalagi ditambah sama susu. Dia bisa langsung bikin si ininya lembut nih foodies nih. Ketika si susunya meresap, dia bikin tambah manis foodies. Penyajian burnt cheesecake memang paling pas saat baru banget keluar dari kulkas. Teksturnya tuh pas, lembut, creamy, dan ada sensasi dinginnya gitu foodies. Next, ini selanjutnya yang bikin baper si doi ya, tiramisu. Ya, dia juga belum mandi. Jadi kita harus banjur dia pakai susu vanilla foodies. Ternyata di bagian atasnya dia nggak langsung meresap ya foodies ya. Karena di bagian atasnya tuh, ini ada cocoa powdernya, terus dikasih krim, terus dia meresapnya malah ke ini nih. Ini yang harus banget ada di tiramisu tuh, ada lady finger. Yes, ini loh lady finger yang dicelupkan ke kopi foodies. Biskuit sponge ini tuh jadi ciri khas tiramisu yang membedakan dengan cake-cake lainnya. Walaupun aku udah siram susu vanilla ya, tapi rasa si lady finger itu tetap ada rasa kopinya foodies. Berasa banget, jadi begitu masuk mulut melted gitu, langsung hancur foodies seketika ya kan. Udah gitu si krimnya juga bukan krim yang bikin enak gitu loh foodies. Jadi dia masih teksturnya juga nggak gampang cair, dia agak padat krimnya dan nggak terlalu manis. Makanya tekstur krim tiramisu tuh harus sempurna banget, nggak terlalu padat ataupun encer. Layer pertama lady finger, kedua krim, terus susun sampai layer keempat. Ketiga cake yang pernah coba nih sensasinya itu berbeda-beda. Ada manis gurih, ada manis pahit, dan manis asam segar. Nah kalau foodies favoritnya yang mana nih? Cus buat info lengkapnya langsung aja scan QR code yang ada di layar. Oke foodies? Penutup yang sempurna untuk hari-hariku yang manis ya kan? Gimana lagi kalau bukan di makan receh, mana receh, tapi rasa nggak recehan. Hey warga Bandung, cus mampir ke Dago Atas.
Di sini ada penjual lumpia basah khas Bandung yang dandanannya tuh ala-ala CEO gitu. Wah, apakah Mang Cepot ini CEO yang menyamar? Ibu-ibu, jawab jujur ya. Gantengan mana aku? Nih, sama abang ini. Serius? Ih, kan kerenan saya loh, Bu. Tuh lihat, kerenan saya. Iya pasti. Pakai kacamata lebih keren. Tapi Abangnya lebih keren. fitnya hampir kayak pas pampres gitu, Budis. Bang, kenalan. Saya Rizal Akbar dari Trans 7 Makan Receh. Abang sebenarnya jualan apa sih di sini, Bang? Jualan lumpia basah. Jualan lumpia basah, Budis. Tapi outfitnya luar biasa. Udah kayak jadi pengantin juga. Gak tanggung-tanggung dong, dari atas sampai bawah super rapi. Gak kepanasan apa Mang? Udah jualan dari tahun 2014, Mang Cepot ini udah ternama banget loh se-Bandung Raya guys. Harga receh, porsi pun gede, itu kan yang Foodies suka. Satu porsi normal 12.000 tapi bisa banget mau double atau lebih, tinggal dikalikan aja, oke? Nah Foodies, ini dinamakan Lumpia de Cepot karena jualannya tepat di depan patung Cepot yang ada di Dago Atas, Kota Bandung. Tapi pertanyaan saya, Bang tiap hari kan pakai begini, berarti stok di rumah jas gini banyak banget. Sekarang ada 4. Ada 4. Oke, lama-lama buka jas juga nih abangnya. Oke sama deh. jas. Kalau gitu, saya penasaran banget gimana rasanya abang jualan lumpia basah ini pakai outfit ini. Apakah rasanya seperti kita makan di Istana Negara? Langsung aja kita lihat. Let's go, Foodies. Ayo, Bang. Lumpia basah ala Bandung itu berbeda ya dengan lumpia Semarang Foodies. Kalau di Semarang lumpianya mirip risol dengan isian rebung, ayam plus tambahan udang. Nah sementara nih lumpia basah khas Bandung isiannya itu ada toge, telur dan juga bengkoang. Ada tambahan saus manis juga yang terbuat dari tepung tapioka, maizena dan gula. Jadi selain gurih ada sensasi manisnya loh Foodies. Aku berasa lagi makan sambil dijagain pas pampres, Foodies tuh lihat. Tetap pakai jas dan di belakang aku rame banget. Let's go, kita coba. Wow. Hal yang pertama aku ingin sampaikan ke Foodies itu yang pertama itu fresh, toge, kemudian bengkoang, telur dan semua yang ada di sini tuh fresh semua, Foodies. Rasanya gurih, pedasnya juga pas, dan ini porsi brutal, Foodies tuh. Tapi Foodies juga bisa memilih porsi biasa aja, porsi sedang. Dan ini juga bisa pakai topping telur dan dari gini Foodies tuh. Jadi untuk bumbu di sini Foodies dia tuh kan ada kuahnya gitu, dia tuh kuah kental dari maizena, kemudian ada manis-manisnya dari gula. Dan yang pasti Foodies, semua yang ada di sini komposisinya itu serba pas. Dan kulit lumpianya ini Foodies nih, dia tuh handmade gitu Foodies. Tuh. Lumpia basah khas Bandung merupakan salah satu jajanan legendaris perpaduan budaya Tionghoa dan Sunda. Kata lumpia berasal dari dialek Hokkien yakni lumpia yang berarti kue gulung. Makanan ini dibawa oleh perantau Tionghoa sejak ratusan tahun silam. Makan receh, menu receh tapi rasa Gak recehan. Foodies yang gak bisa bangun pagi, aduh rugi banget deh karena bakal kelewatan sarapan komplit ala Minang ini. Onde mande, lama benar. Semua menu sarapan khas Minang kumpul di sini nih Foodies. Nah khusus buat menu-menu spesial sarapan hanya tersedia dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang aja ya Foodies. Foodies, nah nggak sabar banget nih karena di depan aku udah ada ketupat sayur, ketupat Padang ya. Nah ini sih menunya komplit banget karena di dalamnya aja udah ada bihun, tahu lengkap banget, terus ada sayur nangka kalau dari bahasa Padangnya sayur cubada ya kan. Terus ada ketupatnya, ada telur gede banget. Si kuahnya ini kental banget karena apa? Karena dicampur sama 2 kuah. Jadi ada kuah gulai dan kuah tauco. Nah, kita cobain dulu ya. Gulai tauconya ini nih yang bikin lazisnya makin Foodies. Nambahin rasa hint gurih dengan aroma fermentasi khas tauco gitu loh, tau kan?
Jujur sih kuahnya enak banget ya, karena apa? Rich banget, lebih creamy karena si gulai dicampur sama tauconya juga berasa banget. Dan kuah gulainya juga nggak kalah, jadinya jadi creamy gitu loh. Dan dominannya nggak terlalu pedes gitu. Kita cobain pakai ketupat ya. Tekstur ketupatnya yang tipikal yang cepet, begitu di mulut langsung hancur. Lembut banget sih ketupatnya. Nah, buat kamu tim sarapan bubur manis, cobain dong bubur kampiun ya. Dalam satu mangkok isinya jagoan semua nih foodies. Ada bubur sumsum, kolak pisang, ketan hitam, kacang hijau, sampai siraman santan dan gula aren. Segini banyak, harganya 18.000 aja loh. Ini sih kental banget sih pedis. Jujur ya, semua rasa buburnya ada di sini. Dari jahe sih, kacang hijaunya juga berasa, ketan hitamnya juga. Aduh. Memang semua kuahnya itu dari santan. Pokoknya kalau makanan Padang itu pasti rata-rata pakai santan, foodies. Ini cocok banget nih buat dessert. Buat sarapan juga bisa. Aduh, foodies, jujur ini sih enak-enak semua makanannya. Dan di sini jajanan pasarnya banyak banget dan receh banget. Nah, start from Rp2.000. Bayangin di Jakarta nyari jajanan Rp2.000. Makanya kalian langsung datang aja ke sini, ke Dapur Kapal Pemuda di Jalan Pemuda. Atau info lebih detail kalian bisa tinggal nih scan barcode di samping nih. Oke? Karena ini dia, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Si cuminya itu nggak terlalu asin, foodies, dan empuk banget. Foodies, ada playground yang bisa main sepuasnya tanpa batas waktu loh. Mainannya lengkap pula, plus orang tua bisa ikutan main juga. Kalau lapar tenang, makanannya banyak juga dong pastinya. Fix ya, playground idola bunda-bunda ini mah. Wow, mantap, keren banget foodies. Aduh ya ampun, seru banget ternyata. Playground ini nggak cuma bisa dinikmatin sama anak-anak kecil aja, bahkan saya orang dewasa, nggak orang dewasa ya, sebenarnya saya tuh toddler 25 bulan lebih 30 tahun, foodies. Ini bisa nikmatin banget dan seru. Dan ini bukan cuma ini aja, foodies, di sini masih banyak banget mainan lainnya. Dan nanti setelah ini sebenarnya udah ngos-ngosan ya, foodies ya. Nanti setelah main, makan ya, foodies. Lapar juga ngurusin 2 anak. Let's go, foodies. Buat yang mau agak kalem-kalem dikit nih aktivitasnya, bisa banget ajak anak-anak untuk animal feeding. Ih, seru ya? Oke deh, biar mainnya tetap semangat, makan ala prasmanan dulu kali ya, foodies. Akan kuhadapi dunia atau permainan 1000 mainan asal ide foodies. Makan dulu ya, kita isi tenaga dulu. Di sini udah banyak banget karena di sini prasmanan, foodies. Kalau lihat menu rumahan kayak begini, tangan tuh suka auto asal nunjuk aja gitu ya buat pilah-pilih lauknya. Sampai telur dadar crispy yang selebar muka juga pindah itu ke piring kita. Si cuminya itu nggak terlalu asin, foodies, dan empuk banget. Yummy. Dan ternyata si cabai hijaunya ini itu nggak terlalu pedas, jadi ada rasa gurih
sama pedas tipis, lebih ke apa ya, ngasih efek seger mungkin karena ada sih tomat hijaunya ini loh foodies tuh. Dulu mau ngabisin makanan di sini sama 2 krucil ini foodies ya. Habis itu kalau tenaganya udah banyak baru kita main lagi. Oke, kita main basah-basahan. Karena di sini memang mainannya itu banyak banget foodies. Mau yang outdoor ada, yang indoor ada, yang basah-basahan juga ada. Ini pilihan paling bagus emang kalau untuk liburan keluarga. So foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Habisin dulu baru kita main, oke? Yes.